Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda semua yang insya Allah selalu dirahmati oleh Allah. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran mata pelajaran IPA kita mengenai Kingdom Monera. Sebelumnya kita telah mempelajari Kingdom hewan atau animalia, Kingdom plantae atau tumbuhan, serta bagian-bagian dari mikroskop. Nah, selanjutnya insya Allah kita akan masuk ke materi pembelajaran mengenai Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan Kingdom Jamur. Nah, kenapa dipisahkan dengan materi mikroskop, bagian-bagian mikroskop? Nah, Kingdom Monera, Kingdom Protista, dan jamur ini tidak dapat kita lihat secara kasat mata ya kawan-kawan. Jadi harus menggunakan alat. Nah, alatnya itu disebut mikroskop, yaitu alat yang dapat digunakan untuk melihat benda-benda kecil seperti pada Kingdom Monera, Protista maupun pada Kingdom Fungi. Jadi sehingga kita harus mengetahui fungsi atau bagian-bagian dari mikroskop tersebut. Nah, awalnya itu kita akan mempelajari Kingdom Plantae dan Kingdom Animalia. Nah, menurut ahli biologi Robert H. Whittaker, dia itu menyempurnakan sistem klasifikasi menjadi 4 kingdom dengan mempertimbangkan tingkat makhluk hidup, sel, dan jenis nutrisinya, sehingga dikemukakanlah sistem 5 kingdom. Nah, sistem 5 kingdomnya itu terdiri dari Kingdom Monera, Kingdom Protista, Kingdom Fungi, Kingdom Animalia, dan Kingdom Plantae. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan mengenai Kingdom Monera ya kawan-kawan. Nah, yang pertama Kingdom Monera. Kingdom Monera ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, dia bersel satu. Kemudian tidak memiliki membran inti sel atau prosel prokariotik. Kemudian protoplasmanya belum terdiferensiasi. Nah, selanjutnya Monera ini terdiri dari bakteri dan ganggang hijau biru. Oke, yang pertama kita bahas bakteri ya. Nah, bakteri ini ciri-ciri bakteri, dia dapat hidup di tanah, air tawar, laut, udara, makanan, minuman, dalam tubuh tumbuhan, hewan, serta ada juga di dalam tubuh manusia. Nah, umumnya bakteri yang memiliki klorofil, dia mampu untuk berfotosintesis. Nah, perkembangbiakan bakteri ini dilakukan dengan cara membelah diri. Nah, bila keadaan lingkungannya tidak menguntungkan, beberapa jenis bakteri akan membentuk spora untuk perkembangbiakan bakteri. Nah, berdasarkan pengaruhnya bagi manusia, bakteri itu terbagi ke dalam 2 macam ya, yaitu bakteri yang menguntungkan dan bakteri yang merugikan. Kalau bakteri yang menguntungkan itu contohnya bakteri yang berperan dalam fermentasi makanan, contohnya Streptococcus lactis, yaitu bakteri pembuat keju. Kemudian yang kedua itu bakteri yang menyuburkan tanah, contohnya adalah Azotobacter dan Rhizobium atau bakteri penambat nitrogen. Nah, biasanya ini pada pupuk ya, pada tanaman.
biasanya. Kemudian bakteri yang merugikan. Nah, bakteri yang merugikan ini contohnya bakteri penyebab penyakit seperti bakteri penyebab TBC, tifus, difteri, dan lepra. Nah, ada juga yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ternak, manusia, serta tanaman budidaya yang dapat merusak tanaman sehingga mempengaruhi kualitas dari produksi makanan. Lanjut, yang kedua itu ganggang hijau biru atau cyanophyta. Nah, ciri-ciri dari ganggang hijau biru ini habitatnya itu biasanya di tanah, air laut, batu-batu di tepi pantai, tembok, dan biasanya itu menempel pada tumbuhan dan hewan. Nah, ganggang hijau biru ini memiliki bentuk benang atau koloni. Lalu dia memiliki pigmen vicocyanin. Nah, pigmen ini maksudnya warna ya. Nah, warna vicocyanin ini dalam bahasa Latin, warna vicocyanin adalah warna hijau hijau kebiruan. Oke, paham? Kemudian contoh dari ganggang hijau biru ini seperti Anobena azola yang dapat digunakan untuk mengikat nitrogen bebas. Jadi kalau Anobena azola ini biasanya dapat Ananda lihat di sawah-sawah ya, ada yang menggenang di air warna hijau yang mengapung di air. Nah, itu namanya ganggangnya itu, ganggang hijau biru itu, azola namanya. Kemudian ada spirulina. Spirulina ini mengandung protein yang tinggi sehingga digunakan manusia sebagai sumber makanan baru. Nah, spirulina ini termasuk ke dalam contoh ganggang ya. Nah, dia ini termasuk ganggang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia sebagai sumber multivitamin. Kita lanjut ke kingdom protista. Nah, kingdom protista ini terdiri dari semua mikroorganisme yang memiliki ciri-ciri seperti hewan, ciri-ciri seperti tumbuhan, dan ciri-ciri seperti fungi atau jamur. Nah, kita pertama akan membahas mengenai protista mirip hewan ya. Protista mirip hewan ini dia dimasukkan ke dalam kelompok protozoa, kemudian bersel satu dan biasa hidup di air tawar, air laut, di tanah, dan hidup bebas, serta protista mirip hewan ini ada yang bersifat sebagai parasit. Nah, selain itu protista ini memiliki membran inti atau eukariotik. Nah, berdasarkan alat geraknya, protozoa ini dibedakan menjadi 4, yaitu rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Nah, kita akan membahas rhizopoda dulu ya. Nah, rhizopoda ini yaitu protozoa yang memiliki kaki semu. Contohnya amoeba, entaamoeba, histolistica, penyebab penyakit disentri, dan foraminifera. Yang kedua, flagellata. Flagellata ini protozoa berbulu cambuk. Nah, jadi alat geraknya itu bulu cambuk ya, flagel. Kalau bahasa Latinnya flagel. Jadi nama protozoanya flagellata. Contohnya Trypanosoma gambiens, penyebab penyakit tidur di Afrika. Kemudian ciliata, protozoa berambut getar. Nah, cilia ini merupakan artinya rambut getar. Contohnya Paramecium, Balantidium coli, penyebab penyakit disentri. Kemudian sporozoa, protozoa yang berspora. Nah, dari awal namanya itu sudah ketahuan ya, protozoanya itu alat geraknya seperti apa. Kalau flagellata dengan flagel, kalau cilia dengan berambut getar, kalau sporozoa, nah sporo berarti dengan spora.
Oke, lanjut. Nah, pada gambar ini kira-kira gambar rhizopoda seperti ini, gambar flagellata seperti ini, ciliata seperti ini, dan prozoa seperti ini. Oke, kita lanjut ke protista mirip tumbuhan. Nah, protista mirip tumbuhan ini contohnya yaitu ganggang atau bisa disebut sebagai alga. Nah, kelompok ganggang ini yang dimasukkan ke dalam protista yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu Euglenophyta dan Pyrophyta. Nah, Euglenophyta ini memiliki klorofil, tidak berdinding sel, serta memiliki bulu cambuk dan bintik mata. Contohnya Euglena viridis. Nah, ini ya, seperti ini gambarnya. Nah, ini termasuk ke dalam bulu cambuknya, serta ini bintik matanya. Oke, lanjut yang kedua itu Pyrophyta. Nah, Pyrophyta ini biasanya hidup di laut dan sebagian kecil di air tawar, kemudian berdinding sel, serta aktif bergerak dan termasuk merupakan dinoflagellata. Jadi maksudnya flagel yang besar maksudnya itu. Contohnya yaitu Nocticula miliaris yang menyebabkan laut tampak bercahaya di waktu malam. Wah, Masya Allah ya, ada kingdom protista yang mirip tumbuhan. Dia merupakan hewan yang mikroskopis, namun efeknya bagi laut itu sangat bermanfaat ya, yang dapat menyebabkan laut tampak bercahaya di waktu malam. Protista mirip jamur. Nah, protista mirip jamur ini terdiri dari dua ya. Yang pertama jamur lendir atau Myxomycota dan jamur air Oomycota. Nah, jamur lendir ini memiliki ciri-ciri hidup di batang kayu yang membusuk, sampah basah, tanah lembab, serta tempat yang mengandung zat organik. Nah, dia mempunyai dua fase dalam daur hidupnya. Fase yang pertama yaitu fase plasmodium. Nah, fase plasmodium itu maksudnya dia bergerak seperti amuba yang memperoleh makanan. Yang kedua, fase spora, yaitu membentuk spora dalam kotak spora atau sporangium. Jadi kalau plasmodium dia itu gunanya untuk memperoleh makanan, kalau fase spora dia gunanya untuk pembentukan spora, untuk perkembangbiakannya. Nah, yang kedua itu jamur air atau Oomycota, memiliki ciri-ciri hidup di tempat lembab atau di air, serta dia bersifat sebagai parasit ya. Nah, kemudian mempunyai zoospora atau spora kembar sebagai alat reproduksinya. Nah, selain itu, Oomycota ini mempunyai dua flagel, dua alat gerak flagelnya itu ada dua. Nah, contoh dari jamur air yaitu Phytophthora infestan, yaitu parasit pada kentang. Nah, ini termasuk ke dalam penyakit pada tanaman ya. Kemudian Pythium debarium sebagai yang menyebabkan kecambah busuk dan busuk akar. Nah, itu penyakit penyakit pada tanaman ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam kingdom jamur atau fungi. Nah, kingdom jamur atau fungi ini dia tidak memiliki kloroplas, kemudian dinding selnya itu tersusun dari zat kitin. Kemudian dia bersel satu dan ada yang bersel banyak. Dan kingdom jamur ini biasanya hidup di tempat yang lembab, kaya zat organik dan kurang mendapat cahaya matahari, serta ada yang bersifat parasit dan saprofit. Nah, apa beda parasit dan saprofit? Kalau parasit dia itu hidup di inangnya itu mengambil makanannya itu dari makhluk hidup yang masih hidup. Nah, kalau saprofit dia hidup di inangnya, namun inangnya ini sudah mati, seperti itu. Jadi kalau parasit dia mengambil makanan pada tubuh inang yang masih hidup. Kalau saprofit dia mengambil makanan pada tubuh inang yang sudah mati.
Kemudian kingdom jamur ini terdiri dari 4 divisi. Yang pertama itu divisi Zygomicota. Contohnya jamur Rhizopus sp yang berperan dalam pembuatan tempe. Kemudian yang kedua ada divisi Ascomycota yang mempunyai alat pembentuk spora atau ascus. Nah, contohnya itu Saccharomyces cerevisiae yang berperan dalam pembuatan tape ataupun roti. Contoh yang lain ada Penicillium notatum sebagai penghasil antibiotik penisilin. Nah, jadi obat-obat yang Ananda minum seperti antibiotik itu, nah itu dihasilkan dari jamur Penicillium notatum yang menghasilkan antibiotik penisilin. Nah, antibiotik penisilin inilah yang dimanfaatkan manusia untuk sebagai obat bagi diri mereka. Nah, Masya Allah ya, fungsi dari Penicillium notatum yang merupakan salah satu kingdom jamur atau fungi. Dia merupakan hewan mikroskopik yang memiliki peran yang sangat banyak bagi manusia. Nah, sedangkan manusia sendiri tentu memiliki peran yang lebih banyak dan merupakan khalifah yang bertanggung jawab atas pemeliharaan bumi, ya. Oke, kita lanjut ke divisi Basidiomycota. Nah, divisi Basidiomycota ini memiliki bentuk tubuh besar atau dia mudah dilihat, mudah diamati, jadi tidak perlu menggunakan mikroskop. Nah, contohnya itu Volvariella volvaceae, jamur merang. Kemudian ada jamur kuping, lalu dan jamur-jamur yang lain. Nah, itu divisi Basidiomycota, jamur yang bisa dimakan oleh manusia. Nah, itu divisi Basidiomycota. Kemudian divisi Deuteromycota. Divisi ini biasanya hidup pada makanan yang membusuk atau parasit pada manusia dan tanah. Contohnya Aspergillus wentii, yaitu jamur yang berfungsi dalam pembuatan kecap dan tauco. Kemudian ada Aspergillus flavus, yaitu jamur beracun. Nah, kawan-kawan juga harus hati-hati ya dalam memilih makanan itu, hati-hati terhadap jamur yang tumbuh atau makanan itu udah lama atau kadaluarsa. Nah, itu hati-hati, ada mikroorganismenya, ada jamur yang beracun, makanya nggak boleh dimakan. Nah, ini contohnya ya pada gambar. Yang A itu gambar Rhizopus sp yang dilihat dari mikroskop. Kemudian yang B ini merupakan Penicillium notatum. Yang C Auricula polytricha, dan yang D ini Aspergillus wentii.